Sabe, Berimba Kareba Komiu. Mudah-mudahan Anda selalu dalam kondisi sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyaksikan berita Sulawesi Tengah bersama saya, Della Rizka. Rangkaian informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Longsor terjadi di jalur Trans Sulawesi Kabupaten Parigi Motong melumpuhkan arus lalu lintas. Sebanyak 40 tenaga medis ditugaskan memeriksa kesehatan para calon kepala daerah di Sulawesi Tengah. Belasan orang tua siswa memprotes pengelolaan Madrasah Sanawiyah Nurbut Palu. Tanah longsor terjadi di jalur Trans Sulawesi, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah, Sabtu pagi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. Namun arus lalu lintas yang menghubungkan Sulawesi Tengah dengan Provinsi Gorontalo ini lumpuh total. Longsor terjadi sekitar pukul 7 WITA di kilometer 8 kawasan kebun, Kecamatan Parigi Utara. Diduga akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Parigi Motong. Longsor dari perbukitan kebun kopi ini menutupi seluruh badan jalan sehingga tidak bisa dilalui kendaraan. Ratusan kendaraan roda 2 maupun roda 4 tertahan dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Satuan Lalu Lintas Polres Parigi Motong yang menerima laporan kejadian kemudian berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Parigi Motong. Sebanyak 4 alat berat dikerahkan untuk melakukan pembersihan material longsoran. Kami dari Satuan Lalu Lintas telah berkoordinasi kepada pihak terkait untuk membersihkan badan jalan yang tertutup material. Kami juga mengimbau bagi pengendara agar selalu berhati-hati dan selalu mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Pembersihan material longsoran berlangsung hingga siang. Arus lalu lintas kendaraan pun akhirnya lancar kembali. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Parigi Motong. Para pasangan calon kepala daerah di Sulawesi Tengah mulai menjalani pemeriksaan kesehatan sejak Jumat pagi. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah telah merekomendasikan Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu sebagai tempat pemeriksaan para calon kepala daerah. Pasangan calon gubernur Sulawesi Tengah dan wakilnya, serta calon bupati dan wakilnya dari 8 kabupaten di Sulawesi Tengah melakukan pemeriksaan kesehatan secara bergantian. Calon kepala daerah ini menjalani pemeriksaan kesehatan baik fisik maupun rohani. Sebanyak 40 tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter dan perawat dilibatkan. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan mulai dari treadmill, ronsen, radiologi, pemeriksaan mata, telinga, hingga psikologi. Itu ada 2, jadi fisik dan rohani. Fisik itu seperti ada treadmill, ya. Kemudian ada pemeriksaan ronsen radiologi. Nah, itu kalau melihat ke dalam. Kemudian ada juga periksa dalam, mata, telinga, mata, psikolog, itu kan lengkap lah. Dari nanti insya Allah tanggal 3 mungkin akan dilaksanakan rapat pleno oleh para dokter yang memeriksa. Dan ini tidak bisa diintervensi. Itu kewenangan klinis yang dimiliki oleh dokter-dokter spesialis untuk dirumuskan menjadi salah satu rekomendasi diberikan kepada KPU. Tahapan pemeriksaan kesehatan terus bergulir hingga 2 September 2024. Rapat pleno hasil pemeriksaan kesehatan dari para pasangan calon kepala daerah akan digelar oleh para dokter spesialis pada 3 September 2024. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Yang diatur dalam kebebasan atau kemerdekaan menyatakan pendapat di depan. Sejumlah warga yang tergabung dalam Libun Todea Kalukubula berunjuk rasa di depan kantor Desa Kalukubula, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi. Mereka menuntut Kepala Desa Kalukubula, Ahlan Ajlan, turun dari jabatannya karena cacat hukum. Dalam orasinya,
Pengunjuk rasa ini menyampaikan Ahlan yang sudah menjabat Kepala Desa Kalukubula selama 2 tahun tidak sah. Alasannya, proses tahapan Pilkades melanggar aturan. Dugaan pelanggaran itu pun dikuatkan dengan keluarnya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 14 Juni 2023 lalu. PT UN Palu mengabulkan gugatan Muhammad Zain, calon kepala desa yang digugurkan oleh panitia pada pemilihan kepala desa Kalukubula 17 November 2022. Usai berorasi di depan kantor desa Kalukubula, pengunjuk rasa kemudian bergerak menuju markas Polres Sigi untuk melakukan aksi serupa. Mereka meminta pihak Polres Palu mengusut dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan panitia pemilihan kepala desa. Salah satunya adalah keterangan palsu dari kepala dusun yang mengakibatkan calon kepala desa Muhammad Zain tidak bisa ikut bertarung. Pada waktu itu terbit surat keterangan yang dibuat oleh Sirwa S yang menyatakan dia adalah kepala dusun pada masa itu, sehingga surat keterangan yang dibuat oleh klien kami Muhammad Zain itu menjadi batal, sehingga atas dasar itu Muhammad Zain tidak lagi menjadi calon kepala desa. Nah, berdasarkan itu berkenaan dengan putusan TUN, dinyatakan dalam putusan TUN bahwa surat pernyataan Sirwa itu tidak berkekuatan hukum karena tidak didukung oleh data dukung seperti 2 orang saksi dan juga hanya dibuat sepihak. Sedangkan surat pernyataan Muhammad Zain itu ditandatangani oleh PJ Kepala Desa Kalukubula dan dikuatkan oleh Camat Sigi Biromaru. Untuk laporan tadi Pak, apakah diterima Pak atau bagaimana? Ya, laporan tadi langsung diterima oleh bagian SPKT Polres Sigi. Usai membuat pengaduan resmi ke Mapolres Sigi, para pengunjuk rasa kemudian membubarkan diri. Julianus K. melaporkan dari Sigi.